Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Sebagaimana yang kita ketahui, di era digital ini banyak tantangan yang harus dihadapi remaja. Dari perkelahian, minuman keras, dan narkoba. Nah, materi kali ini sangat penting dan harus kalian dengarkan secara seksama. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan banyak pelajar disebut sebagai bentuk kenakalan remaja. Perkelahian pelajar atau tawuran pelajar. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Setiap suatu permasalahan pasti tidak luput dari adanya sebab dan akibat. Oleh karena itu, perkelahian pelajar ini sudah pasti disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor rasional CHOS, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan dan kemauan sendiri. Social disorganization, yaitu perkelahian yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Seperti orang tua yang kurang memberikan kasih sayang terhadap anak. Faktor strain, yaitu perkelahian pelajar yang disebabkan oleh tekanan besar dari masyarakat, misalnya kemiskinan di satu sisi maupun sebaliknya. Faktor differential association, perkelahian pelajar yang disebabkan salahnya pergaulan. Seperti berteman dengan anak yang suka tawuran dan sebagainya. Faktor labeling, adanya faktor karena sering dianggap sebagai pelajar yang nakal. Faktor malofenomenon, yaitu perkelahian yang disebabkan faktor jenis kelamin, bahwa anak laki-laki lebih nakal dibandingkan anak wanita. Nah, itu tadi penjelasan mengenai apa saja yang menjadi faktor terjadinya perkelahian atau tawuran antar pelajar. Perkelahian antar pelajar harus segera dihentikan, jangan dianggap remeh. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya perkelahian atau tawuran itu. Pertama, beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat dan potensinya. Sehingga mereka bisa menemukan jati dirinya dan tujuan hidup yang dituju. Serta dapat mewujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. Kedua, wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan ketentraman di keluarga. Ketiga, setiap anak itu unik, bahkan yang lahir kembar sekalipun. Karena itu jangan menyamaratakan potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah memiliki pengaruh yang besar. Melalui pendidikan yang baik, anak akan mampu mengontrol gejolak jiwanya, sehingga tidak melampiaskan ke hal-hal yang tidak perlu. Bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. Sebab sekolah berfungsi sebagai sarana pendidikan, bimbingan, dan sebagai tempat perlindungan. Pentingnya membentuk banyak organisasi yang mewadahi aktivitas pelajar, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar di bidang tertentu sesuai minat dan bakat masing-masing. Sehingga mampu menumbuhkan tingkat kepercayaan dirinya. Selanjutnya, mengenai penanganan pelajar yang menyimpang. Ada 5 penanganan terhadap pelajar yang menyimpang yang dapat dilakukan, yaitu, pertama, kepercayaan. Sang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya. Seperti wali kelas, guru BP, guru agama, dan lainnya. Kedua, kemurnian hati. Pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan inti tidak bersyarat. Ketiga, kemampuan mengerti dan menghayati perasaan pelajar. Karena biasanya orang dewasa merasa lebih unggul dan kurang menghargai posisi pelajar. Keempat, kejujuran. Hal ini penting dilakukan karena sang pelajar ingin keterbukaan, termasuk sanksi yang diterima, meskipun tidak menyenangkan. Kelima, mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Pelajar akan memandang persoalan dari sudut pandangnya sendiri. Dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan, apapun alasannya dan masalahnya, mengambil jalan kekerasan tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab, sebagai pelajar Muslim, kita semua diingatkan dengan visi dan misi Islam sebagai agama yang damai, santun, dan menjadi rahmat untuk semesta alam. Apapun profesinya, termasuk bagi pelajar, memerankan visi dan misinya dengan benar di tengah problematika dunia yang semakin kompleks sejalan dengan risalah Islam seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Piagam Madinah. Berikut ini adalah gambar dari salah satu contoh minuman keras atau miras. Pengertian miras adalah jenis minuman yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya adalah segala sesuatu apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Sebaliknya, jenis-jenis obat psikotropika dan narkotika, meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan. Karena dampak negatifnya sangat buruk, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda, maupun kepribadian bagi semua. HAM berdasarkan telaah Qiyas Al-Maidah 5, 90-91 yang artinya,
wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Asbabun nuzul diriwayatkan dari Abu Hurairah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah, masih banyak yang meminum khamr dan makan dari hasil judi. Mereka bertanya tentang kedua hal tersebut, maka turunlah Qiyas Al-Baqarah 2:219. Dipahami oleh sebagian mereka bahwa itu hanya dosa besar, bukan haram. Kandungan isi pertama, ayat ini merupakan ayat terakhir yang membincang tentang keharaman khamr dan judi. Melalui ayat ini nyata, jelas, dan tegas tentang keharamannya, sudah tidak ada toleransi lagi. Seperti telah dikemukakan terdahulu, pahami kembali Qiyas Al-Baqarah 2:219. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta mengharamkan sesuatu, tetapi terlebih dahulu mengajak pola pikir dan jiwa manusia untuk bersama-sama menilai kenapa sesuatu itu menjadi wajib atau diharamkan. Hal ini menjadi bagian pendidikan bagi umat manusia, agar muncul kesadaran diri sendiri tentang pentingnya ajaran agama itu dilaksanakan atau dijauhi. Sikap terhadap khamr tidak mencoba-coba memakai atau meminum khamr, karena bahaya dan madaratnya sangat besar. Khamr, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala, dan mengundi nasib, semua itu adalah rijis, sikap dan perbuatan yang sangat tercela, buruk, bahkan keji. Ini adalah contoh-contoh gambar narkoba. Narkoba. Narkoba ditinjau dari Islam. Istilah narkoba dalam Al-Quran memang tidak ditemukan padanannya. Dalam hal narkoba, maka disamakan dengan khamr karena sama-sama memabukkan dan membahayakan, serta segala jenis yang memabukkan atau merusak akal sehat. Narkoba ditinjau dari hukum Indonesia. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan. Berikut ini ada berbagai jenis narkoba yang disalahgunakan. Jenis narkotika: morfin, alkaloida yang terdapat dalam opium putih yang bentuknya serbuk putih. Putau, berwarna putih dan rasanya pahit jika salah digunakan. Jenis psikotropika amfetamine, seperti kokain, kafein, nikotin. Syabu adalah nama lain dari amfetamin. Obat tidur atau obat penenang, Nipam, Megadon, dan pil BK. Inhalansia, kelompok bahan kimia yang menghasilkan uap. Jenis zat adiktif nikotin adalah bagian dari tembakau. Alkohol, di dalamnya ada etanol. Nah, ini tadi adalah penjelasan singkat mengenai narkoba. Adapun banyak cara dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, berikut ini. Pertama, mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, temu, kenali dan kembangkan daya, minat, dan bakat, serta hobi kalian. Ketiga, berani berkata tidak dan menolak ajakan yang salah. Ciptakan lingkungan yang harmonis dan positif. Untuk anak-anak, remaja, maupun orang tua, janganlah sesekali menyentuh ataupun mencoba narkoba. Cobalah berani mengatakan no untuk narkoba. Baik, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai tawuran antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Besar harapan saya agar para ananda terhindar dari hal-hal semacam itu. Saya ucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.